Namun sebelum dilanjut, bagi kalian yang baru menemukan channel ini, silahkan klik tombol subscribe, bunyikan lonceng, dan nantinya kalian akan mendapat pemberitahuan video terupdate dan terbaru dari channel ini. Oke ya teman-teman, kita bahas NFT. Nah, bagi kalian yang ingin terjun di dunia NFT, kalian harus mengenal dulu ya, tiga istilah ini ya, yang penting ini. Jadi sebelum NFT kalian gali, maka kalian harus mengenal yang pertama itu blockchain. Nah, blockchain sendiri itu apa? Nah, blockchain itu adalah sistem kontrak yang digunakan dalam NFT sendiri. Nah, blockchain sendiri ini sistemnya adalah desentralisasi, jadi sangat aman dari kebocoran data karena ribuan komputer itu terletak berbeda-beda tetapi masih saling terhubung. Nah, itu dinamakan blockchain. Jadi blockchain sendiri mencatat sebuah transaksi dari berbagai dari berbagai transaksi kita, dan semuanya di dunia kripto itu dicatat sepenuhnya oleh blockchain ini. Jadi gampangnya itu seperti pilihan pilpres atau pilihan kepala desa. Nah, kotak-kotaknya itu, kotak suaranya itu kumpulnya jadi satu. Nah, itu seperti itu gampangan dari gambaran gampangnya ya. Terus yang kedua, kalian harus mengenal kripto. Jadi setelah kalian mengenal blockchain itu apa, nah sekarang kalian harus mengenal kripto sendiri. Nah, kripto sendiri itu sudah ada banyak. Nah, kripto adalah mata uang baru yang katanya akan menggantikan dolar. Nah, kripto itu sendiri adalah mata uang digital kalau kalau tidak salah apa yang menyebut seperti itu. Jadi kalian harus mengenal cryptocurrency, jenisnya ada banyak sekali ya, di setiap hari itu tambah terus. Nah, tapi untuk NFT yang paling penting itu Ethereum, karena sejauh ini yang dibuat transaksi itu adalah Ethereum. Nah, untuk saat ini video saya buat ini sekitar satu Ethereum itu adalah sekitar 50 jutaan. Nah, jadi kalian harus mengenal kripto sendiri. Nah, yang terpenting itu Ethereum, dan ada lagi yang satunya itu Polygon kalau tidak salah ya. Tapi yang paling penting itu menggunakan Ethereum, jaringan Ethereum. Jadi kalian harus mengenal itu dulu. Terus yang ketiga, kalian harus mengenal istilah metaverse. Nah, apa itu metaverse? Nah, dalam dunia 3D yang bisa dirasakan dengan memakai VR. Nah, VR itu adalah maksudnya virtual reality. Nah, seperti kalau kalian di wahana yang biasanya pakai kacamata itu yang kayak real itu, nah itu VR atau kacamata seperti virtual reality. Nah, di situ nanti jadi intinya kita bisa berinteraksi langsung dengan teman sosial media kita. Nah, itu memakai VR itu. Nah, kalau metaverse ini sebenarnya sudah ada ya. Nantinya NFT kalian itu bisa dipajang di museum metaverse tersebut. Jadi, nah apa saja yang perlu disiapkan? Nah, ini yang paling penting itu tiga tadi, yang sebelum kalian terjun lebih jauh dari NFT kalian harus mengenal itu. Yang pertama blockchain, yang kedua adalah cryptocurrency, dan metaverse. Lanjut ya, untuk mengenal lebih jauh NFT itu apa. Nah, kita akan bahas ya. NFT sendiri itu adalah non fungible token. Jadi kepanjangannya itu NFT itu non fungible token, atau token yang tidak dapat dipertukarkan ya maksudnya. Jadi nanti kalian punya karya digital. Gampangannya itu seperti jadi karya original yang digital bisa disebut itu NFT. Jadi karya unik dan punya nilai tersendiri. Nah, itu tidak bisa ditukar dengan karya yang lainnya seperti itu. Lebih gampangnya seperti itu. Ini untuk sepengetahuan saya ya. Terus selanjutnya itu fungible sendiri itu apa? Nah, ya saya seperti bilang saya tadi, barang yang dapat dipertukarkan dan nilainya sama. Seperti contoh kalau uang 100.000, nah kan bisa ditukar 50.000 dua. Tapi kalau di dunia digital itu harus pertukarannya itu harus sama. Jadi kalau kripto kan
di sini kan belinya pakai kripto. Nah, berarti ditukar dengan kripto 1 ETH sama dengan ditukar ya 1 ETH, dan seperti itu. Itu gambaran, kalau menggambarnya seperti apa ya, ya seperti itulah. Kalau uang 100.000 bisa ditukar dengan 50.000 dua. Nah, kalau di digital sendiri itu ya 1 ETH ya ditukarkan dengan 1 ETH. Kalau mobil ya ditukarkan dengan mobil. Kalau yang di dunia nyata kan mobil bisa ditukar dengan uang. Kalau di dunia digital itu apa ya, intinya mobil dengan mobil. Jadi begitulah kira-kira cara kerjanya fungible, yang bahkan kalian tidak tahu cara bacanya ya. Mungkin kalian bisa cari sendiri untuk fungible menurut kalian sendirilah. Ini menurut saya sendiri ya. Lanjut, untuk yang perlu dipahami selain fungible sendiri, marketplace-nya untuk menjual NFT kita. Nah, sebenarnya ada banyak. Nah, kita sebutkan sebagian saja ya. Yang pertama itu OpenSea, yang lagi apa ya, yang banyak dikenal lah ya, banyak dikenal di kalangan awam, bahkan di orang yang baru-baru itu kita masuknya OpenSea. Terus yang kedua Rarible kalau tidak salah itu. Rarible, terus Super Rare Foundation, terus apalagi ya, Nifty Gateway, terus Mintable, Datadrop, Cardingo, Nano Origin, Solana Art. Nah, mungkin bisa kalian tambah sendiri. Nah, ini sepengetahuan saya ya. Kalian tinggal pilih mana yang marketplace yang cocok bagi kalian ya, yang paling mudah. Jadi saranku sih pilih OpenSea saja, karena itu marketplace NFT pertama dan terbesar. Di OpenSea terdapat 2 blockchain, yaitu Ethereum dan Polygon. Makanya tadi yang terpenting adalah Ethereum, tapi Polygon di situ sudah tersedia. Nah, kalian sudah mengenal pasarnya, maka kalian harus mengenal gas fee. Gas fee itu apa? Biaya yang harus dibayar ketika jual beli NFT. Jadi kalian setiap beroperasi di OpenSea atau jual beli itu ada gas fee-nya. Nah, tenang, bagi kalian yang baru pemula ingin mencobanya. Nah, di OpenSea itu ada gratis. Nah, kalian tinggal pilih pakai jaringan yang Polygon blockchain, jadi jangan Ethereum. Ini gas fee-nya tidak ada. Hampir semua marketplace NFT itu ada gas fee-nya. Untungnya OpenSea itu bisa 0 gas fee, jadi kalian bisa mulai berjualan NFT dengan gratis bagi kalian. Nah, untuk apa ya, tentunya Polygon blockchain dan Ethereum tentunya ada perbedaan. Nah, tapi bagi pemula saya sarankan ya pakai main gratisan. Setelah kalian tahu istilah gas fee, maka kalian harus tahu jenis-jenis NFT, apa saja jenis NFT itu. Nah, setahu saya ada 10 jenis NFT yang bisa dijual di OpenSea. Yang pertama itu art atau sejenis gambar atau ya gitu. Terus collectible. Nah, nanti kalian bisa cari sendiri lebih detail apa itu collectible, art, dan yang ketiga domain name, nama domain, terus musik, terus fotografi, sport, terus trading card, utility, virtual world, dan NSVW. Nah, kalian abaikan ke-8 jenis NFT di atas. Kita bahas yang art dan collectible aja ya. Jadi kalian bisa coba yang 1-2 ini yang paling banyak digunakan. Terus kita bahas yang 2 tadi ya, NFT art itu seperti apa. Nah, seperti art jenis ini adalah NFT yang konsepnya paling simpel. Kalian gambar lalu upload dan jual. Stylenya terserah apa aja boleh. Contoh yang pembuat NFT yang pakai konsep itu adalah Beeple, kalian bisa cari sendiri. Terus ada lagi yang jenis NFT yang collectible, kalian bisa
mendalami apa itu NFT collectible. Nah, NFT collectible sendiri adalah NFT untuk dikoleksi. NFT jenis ini satu karakter tapi dengan baju yang berbeda-beda. Jadi gampangnya tuh kayak main Barbie kan, dia satu karakter tapi bajunya banyak banget. Nah seperti itu kalau yang NFT jenis collectible. Untuk tips NFT, kebanyakan NFT yang cepat laku itu NFT collectible dengan style ya seperti apa ya, gambarnya monkey dan apa ya, very pixel art dan cartoon style. Sebenarnya semua style boleh aja dibikin, tapi bagi yang mau cepat laku disarankan pakai salah satu dari ketiga style di atas ya. Terus tips NFT lainnya, pasang harga awal yang murah. Berikut daftar harga yang kalian bisa apa ya, bisa mainkan lah, bisa memberi harga ya. Itu yang pertama, simple art itu kalian bisa kasih harga 0,001 ETH. Nah bagi pemula. Terus yang kedua itu sedikit detail, kalian bisa kasih pasang harga 0,003 ETH dan atau maksudnya Ethereum, disingkat ETH ya. Terus yang ketiga itu detail sekali, kalian bisa pakai atau pasang harga 0,005 Ethereum. Nah kalau saya sih pertama, soalnya biar cepat laku, harga murah ya, pembeli bisa berlimpah kalau laku ya. Penjelasan dari saya tentang NFT kurang lebihnya mungkin kalian bisa, kalau kurang kalian bisa tambah di komentar, kalau lebih ya mungkin kekurangan pengetahuan saya. Nah ini sedikit pengetahuan tentang NFT, jadi bagi kalian yang ingin terjun silakan, selamat, dan cobalah. Nanti kita akan bahas lagi cara membuat gambar dan bagaimana cara promosi. Nah kita akan bahas nantinya. Oke, kalian bisa berkomentar di bawah video ini bagi kalian. Terus kalian bisa lihat nanti di deskripsi ini akun saya, mungkin akun yang satunya, jadi kalian bisa lihat-lihat gambar dan apa saja yang perlukan. Nanti kita akan bahas di next video, jadi jangan lupa klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng agar nanti dapat pemberitahuan. Oke, see you next time di video selanjutnya.